Saya membela keabsahan nasab Alwi. Nah, siapapun orang yang bernasab dengan nasab Alwi, ya, selama orang itu di atas garis, ya kan, dan ketika dia disalahkan namun dia benar, saya adalah orang yang membelanya. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Mereka memang benar, Habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Bagi gua, orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak benar. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otak gua begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Aceh mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gue kasih, dia minta rekening, gue kasih. Sampai sekarang seperak Aceh kagak, cuman minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, Habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya gak ada kemuliaan. Maka boleh jadi sebetulnya yang Habib-Habib asli itu yang mana sih? Aneh sedang pelajari ini. Keturunannya benar asli itu ke atasnya. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai, apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib. Nah, kita nggak tahu. Nasab kan bisa di sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sikit. Bukan lu doang yang keturunan Nabi. Kan gitu. Kalau lo merasa keturunan Nabi sementara bukan Ba'alawi lo anggap bukan keturunan Nabi, ama gue jadi musuh. Gue nggak ada peduli. Gue bicara kebenaran. Gue membela nasab gue itu farduin. Gitu. Ada Habib yang menafikan nasab gue, panggil ahli nasabnya sedunia bermuzakarah dengan nasab gue. Gitu bang. Tapi ini memang zaman bangkitnya keturunan Sadah. Jadi gitu, memang juga harus bangkit. Ya artinya kan begini, kalau saya lihat itu apa kebetulan fenomena yang mungkin antum rasain gitu ya. Tapi nggak semua juga kan merasakan seperti antum gitu. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak menghargai apa yang antum rasain, bukan. Saya bukan tipe seperti itu ya. Tetapi kita mau bicara apa adanya gitu ya. Di sebagian wilayah ya, atau yang selama ini saya hidup dari zaman guru-guru saya pribadi, ini guru-guru saya itu mereka dari ini nggak pernah yang seperti antum cerita ini. Beda Tengku, maksudnya mohon maaf ya, bukan saya nggak percaya, bukan, artinya mungkin antum merasakan ya karena antum orang mulia, artinya antum nih diangkat makom antum lewat cara seperti itu kan bisa. Kalau kita konsep bagaimana orang diangkat derajatnya oleh Allah itu kan banyak cara kan gitu. Tapi cerita antum ini yang antum barusan cerita panjang lebar, ini saya baru dengar loh. Artinya sepengalaman dari guru saya, kemudian guru saya menceritakan daripada riwayat guru-gurunya yang mereka sudah berinteraksi dengan habaib, baik di dunia pesantren, di dalam dunia dakwah. Ini belum pernah dengar Tengku, gitu loh. Bahwa artinya mereka emang sangat seperti kita begitu loh, biasa-biasa saja gitu. Oke, saya paham. Saya pengen menanya doang antum. Antum mimpi jima sama bidadari, ya kan? Terus cerita sama saya nikmatnya jima sama bidadari. Saya ngerasain apa? Ngerasain apa ya? Bingung saya. Ya gimana nggak bingung?
karena kenyataan yang kamu alami nggak akan bisa saya rasakan. Iya, betul, betul. Dan begitu juga kenyataan yang saya rasakan tidak bisa Iya. kamu rasakan. Mm. Paham kan? Iya. Mm. Jadi Anda juga tidak bisa bilang ini, oh saya kan nggak pernah ngerasakan, seakan-akan itu tidak benar. Bukan, Sama bukan, dengan- bukan berarti tidak benar, bukan nggak benar. Iya, bukan. seakan-akan. Saya kan nggak bilang tidak benar, seakan-akan nggak terjadi itu. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Tapi faktanya saya mengalaminya dan banyak orang lain juga mengalaminya. Itu, Iya. paham ya? Dan tapi saya juga mengalami bertemu sama habaib yang masya Allah, gitu loh, paham deh? Wah, ajib pokoknya. Iya, keren Menghargai pokoknya dah, keren lah orang. pokoknya. Bener-bener sosok habaib yang seandainya Mukimat tahu Habib kayak gini, Iya. mereka nggak akan komplain Nggak- dengan habaib gitu loh. Paham. tuh? Nah, Anda ngalamin gitu loh. Gitu. Bertemu yang kayak gitu. Makanya saya tidak sekarang di dalam posisi kebenaran. Saya insya Allah sampai mati selalu membela keabsahan Nasabah Alwi, gitu loh, dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasabah Habib, enggak. Ingat itu, karena Habib ini bisa palsu, Iya. bisa anak pungut jadi Habib, gitu loh, ya. Perhatikan omongan saya nih, Ustaz. Jangan salah paham, ya kan? Saya membela keabsahan Nasabah Alwi. Nah, siapapun orang yang bernasab dengan Nasabah Alwi, ya, selama orang itu di atas garis, ya kan, dan ketika dia disalahkan namun dia benar, saya adalah orang yang membelanya, gitu loh. Tapi pertanyaan Paham, saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Ada nggak Habib yang membela saya di ketika saya benar? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran? Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati, mati-matian bahasanya. Nggak juga. Oh, sampai hari ini, ya kan? Saya membela habaib. Sampai tengah malam ada orang yang menyulik saya ke sini. Tapi secara fisik gimana Tengku? Ada telepon. Entar tenang, kita cari ada secara, tapi habaib yang mana? Habaib yang memang mengenal hati saya. Gitu loh. Yang benar mengenal diri saya. Gitu. Itu saya nggak nafikan kebaikan orang. Iya. Gitu. Tetapi apakah habaib lain yang udah mendengar saya di narasi di media ini, membela sesuatu hal? Jangankan bang, membela dalam bentuk fisik, uang seperak acan nggak ada yang kasih. Maaf ya kalau bahasa yang namanya manusia kan hablum minan nas tuh ya. Jangan salah paham, ya. Nggak ada. Mobil saya hancur, ada yang punya inisiatif. Nggak ada. Ya tapi itu bukan tujuan. Artinya saya tetap membela kebenaran. Apapun bentuknya, untung nggak ada urusan bagi saya. Saya menyampaikan kebenaran. Toh sampai hari ini saya tidak lapar, walaupun saya tercekal tuh nggak tercekal. Saya bela iman, ya habis jadwal taklim saya, ya kan. Sekarang saya bela Ba'alawi, sama, nggak berubah jadwal saya, nggak, malah dilengser saya. Saya ingat, saya diundang ke mana itu, Jember Tanggul. Tujuannya kan saya ceramah di sana. Ya sampai di sana saya makan tidur doang, nggak ada kegiatan apapun. Itu fakta. Kenapa? Apa yang terjadi? Gitu bang. Tapi
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh habaib yang punya akal sehat, ya. Mereka akan menelpon saya, berteman sama saya dengan teman yang baik, yang saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gitu. Paham? Iya. Tapi kan Tengku, kalau kita lihat perjalanan dunia kan emang seperti ini Tengku. Ya, untungnya saya lihat nih antum punya garis besar tadi, artinya dengan tekad antum yang tidak itu kan, yang kunci dari semuanya kan itu ya. Kalau kita lihat dari konsep dunia kan cuma begini aja kan, bullshit kan dunia ini kan seperti itu. Ya. Iya. Kalau seandainya saja nggak menuntut apapun. Nah, iya seandainya saja. Kalau seandainya antum menuntut sesuatu hal dari apa yang telah dilakukan, ya pasti bakal stres karena kekecewaan setiap hari kan begitu, Tengku. Iya, artinya saya itu tidak punya hak menuntut, gitu loh. Betul. Bang. Iya, jangan ada hak buat menuntut, jangan, nggak keren. Bukan Tengku namanya kalau begitu mah. Nggak keren. Ya, artinya saya nggak pernah menuntut apapun, cuman kan kesadaran jiwa. Saya nolong Anda waktu posisi jatuh di sebuah motor, ya kan, bawa ke rumah sakit. Masa iya sih sampean nggak ingat sama kebaikan saya membawa Anda ke rumah sakit, walaupun biayanya Anda yang tanggung, kan gitu kan? Iya, paham. Ya intinya seperti itu. Makanya bahayanya kaum muslimin hanya satu sebenarnya. Bahayanya ta'assub. Iya.